Sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Adapun bagian yang pertama, susunan dari unit struktural dan fungsional kehidupan itu adalah sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil dari kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel. Namun organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan sebab organel tidak mampu hidup mandiri. Makhluk hidup bersel satu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri seperti energi, mineral, dan sebagainya. Untuk sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro artinya sebelum dan kariot berarti nukleus. Artinya prokariot berarti inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariot berasal dari kata yu, sejati atau sebenarnya, sedangkan sel memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran inti. Selanjutnya, sel prokariotik itu pada bakteri contohnya termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ini ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan, pili, struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol di permukaan selnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya cyanobacteria. Di sini ada pili-pili. Nah, ini pili ini sebagai alat pergerakan dari bakteri itu sendiri. Nah, di sini membran plasma. Ada membran plasma, tapi di sini membran plasmanya tidak terbungkus oleh organel. Nah, di sini ada bagian lagi ribosom. Ribosom ini sebagai sumber energi, dinding sel yang menutupinya, terus ada kapsul. Selanjutnya, sel umumnya itu ukurannya sangat kecil, sehingga sel itu disebut mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi ada juga sel yang berukuran besar atau disebut juga dengan makroskopis seperti telur burung unta atau sel saraf zerafah. Nah, di sini perhatikan gambar ukuran sel mulai dari 0,1 nanometer sampai 1 kilometer. Di sini yang paling kecil adalah atom, molekul, lipid, bagian dari atom. Terus di sini yang paling besar itu kayak contohnya paus, manusia, cemara, dan sebagainya. Nah, sebagian besar sel itu diameternya antara 1 sampai 100 mikrometer sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita bahas jaringan. Jaringan ada pada hewan ataupun tumbuhan. Nah, jaringan itu sendiri merupakan sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama yang akan berkelompok. Nah, kelompok sel itu sendiri makanya disebut dengan jaringan. Tumbuhan itu mempunyai macam jaringan, diantaranya jaringan pembuluh kayu atau sering disebut juga dengan silem, fungsinya untuk mengangkut air dan hara dari akar ke daun. Sedangkan ada pembuluh floem untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Untuk hewan ataupun manusia, jaringannya ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya.
Selanjutnya kita ke organ, bagian yang ketiga dari unit struktural kehidupan, yaitu organ yang ada pada tumbuhan maupun hewan. Nah, organ sendiri merupakan kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda yang akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, ini gambar dari organ, sistem organ, dan organisme. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada organ. Tadi kita bahas organ, ada organ mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, dan anus. Nah, organ-organ ini bekerja sama melakukan fungsi. Nah, disebut dengan sistem organis. Ini gabungan dari organ-organ ini membentuk sistem pencernaan. Gabungan dari mulut, faring, esofagus inilah disebut dengan sistem pencernaan. Nah, fungsi sistem pencernaan itu untuk apa? Untuk mencerna makanan, untuk mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nah, inilah rangkuman materi kita pada hari ini. Organisme itu merupakan bagian dari hierarki struktur dari makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Nah, hierarki struktur ini disebut dengan hierarki biologi. Organisasi kehidupan itu terdiri atas atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir, organisme yang paling tertinggi. Untuk sel itu berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel bisa melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh kembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi atau berkembang biak. Kerjasama dan interaksi di antara sel menyebabkan organisme bisa mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai bentuk jaringan akan berkelompok menjadi jaringan. Kumpulan dari berbagai macam jaringan disebut dengan organ. Nah, selanjutnya organ berkumpul menjadi sistem organ dan menjadilah organisme.